Kembali lagi di channel Gerbang Kehidupan 92, channel kesayangan Anda yang selama ini selalu menayangkan kisah-kisah kehidupan yang nantinya bisa dijadikan sebuah pelajaran. Baik, tapi sebelum kami sampaikan sebuah kisah kehidupan, kami memberitahu kepada kawan-kawan bahwa kami memprivasi dari pemilik kisah untuk menjaga privasinya. Tak lain tujuan dan maksud dari cerita ini dibangun hanya untuk dijadikan pelajaran semata. Baik, peran aku yang saya sebut di kisah ini adalah pemilik kisah. Kita mulai ceritanya. Pada suatu hari saat aku beraktivitas bersama teman-temanku, aku duduk di sebuah warung kopi, sembari waktu itu menunggu hujan reda. Saat itu tiba-tiba seorang cewek berhijab besar berhenti di depan kami untuk berteduh. Namun ketika ia melihat kami yang agak sedikit kurang islami mungkin menurut dia, kemudian ia agak sedikit menjauh dari kami. Tak lama kemudian ia mau mengisi bensin. Kesempatan itulah yang kami gunakan untuk pura-pura so akrab sama dia. Dari sikapnya yang acuh tak acuh dan agak sedikit takut kepada kami, tak jarang ia mengatakan ketika aku mendekatnya, bukan murim. Begitulah kira-kira beberapa menit yang kami temui. Beberapa lama kemudian hal itu kemudian membuat aku menjadi tertantang untuk mengenalnya. Siapa sih sebenarnya wanita yang sok suci ini? Terbesit dalam hatiku. Kemudian dengan naluri kelelakianku, aku mencoba cara bahasa yang sopan dan santun untuk menyapanya. Dan di ujung pertemuan itu akhirnya ia pun welcome pada kami. Karena dengan bahasa canda dan sopanku, ia pun merespon baik dan berakhir aku mengambil kontak HP-nya. Singkat cerita, sesampai aku di rumah aku kepikiran dengan wanita itu. Hingga aku mencoba untuk mengechatnya via SMS. Saat itu aku tak direspon. Lalu karena penasaranku, aku mencoba untuk menelponnya. Ternyata apa yang terjadi? Ia malah mereject dan terus mereject teleponku. Saat itu aku pasrah. Wah, ternyata wanita ini memang hebat benaran. Dia memang wanita karir. Begitulah kira-kira 1 minggu kemudian, aku tak menghubunginya lagi. Sehingga tiba pada suatu hari, aku bertemu teman baikku. Di sanalah aku menceritakan tentang sosok seorang wanita yang sangat cuek itu padaku. Malah ternyata temanku itu sudah mengetahuinya dia. Nah, saat itulah aku mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Dari cerita temanku, ternyata dia bukan sesosok wanita yang seperti fisiknya yang saya lihat dengan menggunakan hijab besar. Malah konon cerita dari temanku, ia adalah mantan seorang wanita yang urak-urakan. Dan sampai saat ini pun ia masih bersikap seperti itu. Kesempatan itu kemudian aku menggunakan pendekatan yang berbeda kepadanya. Setelah aku mengkoreksi informasi tentang perempuan itu dari teman baikku. Ternyata dia adalah seorang cewek yang matre. Sehingga 3 hari kemudian aku mencoba mendekati wanita itu dengan metode yang berbeda. Saat itu aku meminjam mobil milik temanku.
Lalu aku menunjukkan gaya hidup yang bermewah-mewahan di depannya. Semua itu terbukti saat aku menemuinya dengan tampang yang mewah, mobil mewah, gaya yang mewah. Malah ternyata dia yang menegur aku duluan. Maka sejak itulah aku berpura-pura menjadi seorang laki-laki yang kaya raya, hanya berniat untuk mendekatinya. 1 bulan kemudian ia sudah terlarut dalam tipu muslihatku, yakni berlaga dan mengaku orang-orang kaya. Maka tibalah cerita ini pada puncaknya, yakni saat ia sudah luluh lantah aku buat karena ia percaya bahwa aku adalah anak orang kaya dan aku akan bisa membahagiakannya kelak. Itulah yang ada dalam keyakinan si perempuan itu. Maka aku bukan justru menyimpan rasa cinta sama dia, justru rasa dendamlah yang ada. Sehingga tiba pada suatu tempat. Hari itu aku bertemu jam 5 sore. Hingga aku memberikan gambaran hidup yang akan kita lalui di tahun-tahun berikutnya. Sehingga dia terlelap, terbuai, dan aku tak menyangka ia seganas itu. Ia malah menantangku duluan untuk mantap-mantap. Dan itu yang aku tunggu, karena aku sudah duluan marah sama dia, benci sama sikapnya yang buruk. Sehingga beberapa lama kemudian, setelah semua itu terjadi, barulah aku kasih tahu bahwa aku bukan orang kaya. Nah, saat itulah dia kesal dan marah besar padaku, dan ia menjauh dariku. Sampai di sini kisah ini. Semoga di luar sana teman-teman, baik cowok maupun cewek, tidak saling menjebak. Dan pemilik kisah ini, yang aku sebut aku adalah yang memiliki kisah tersebut. Salam Gerbang Kehidupan 92. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran semata. Sampai ketemu di video-video kisah nyata kehidupan selanjutnya. Sehat selalu. Mohon dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share videonya. See you next video.